Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman WMM Talks, balik lagi sama aku Caca. Kali ini di WMM Talks edisi Jumat 5 Juli 2024. Nah, kalau di edisi kemarin kita udah mengundang para alumni-alumni luar biasa dari UMM. Kali ini nggak akan kalah serunya teman-teman. Karena apa? Karena kita akan mengundang seorang influencer cantik yang mana konten-konten TikToknya itu tentunya selalu relate gitu sama kehidupan kita sehari-harinya. Siapa lagi kalau bukan Safira? Halo teman-teman UMM Pods. Oke, nah Kak Safira ini adalah salah satu influencer yang masuk ke UMM lewat jalur influencer. Nah, gimana? Seru banget nggak sih teman-teman? Jadi jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol banyak tentang Kak Vira dan profesinya sebagai influencer di UMM. Oke, mungkin Kak Vira kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman UMM Fox di sini. Kak Vira dari jurusan apa? Kenalin, aku Safira dari jurusan psikologi. Jadi aku baru masuk tahun kemarin ya, 2023. Tahun kemarin ya, Iya. 2023. Oh, adik tingkat aku ternyata. Oke. Nah, Kak Vira dari psikologi. Kalau asal daerah dari mana? Saya asalnya dari Lumajang. Oh, dari Lumajang. Deket ya berarti ke sini. Iya, cuman 2 jam setengah. Sering pulang nggak? Sering sih, seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Enak ya. Jadi nggak ngerasain homesick nggak tapi? Enggak. Nggak homesick ya, karena setiap seminggu sekali pulang. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal masa kecil nih. Nah, dulu waktu kecil tuh Kak Vira cita-citanya jadi apa sih? Pengusaha ya? Pengusaha? Iya. Oh gitu? Suka Iya. berjualan apa gimana waktu kecil? Suka jualan sih, lihat mama. Oh gitu? Oh Iya. mama berjualan? Dulu mama jualan. Terus gimana tuh waktu suka berjualan ngeliat dari mama? Terus gimana? Apakah ngikut mama jualan juga atau gimana? Pernah jualan di sekolah nggak? Rencananya sih, dulu aku pernah punya bisnis hijab. Oh gitu? Iya, cuman karena akunya kurang telaten ya, males ya. Jadi pengennya fokus ngonten aja. Jadi aku lupain bisnis aku itu. Oh gitu? Berarti tapi sekarang masih jalan? Enggak. Udah enggak lagi? Udah enggak, itu terakhir 2022. Terakhir 2022. Aduh sayang banget. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti Dicoba teman-teman, lagi. Iya, bisa cari admin gitu, Iya. cari yang bantu-bantu gitu. Oke, itu tadi cita-cita waktu masih kecil. Nah, sekarang kan Kak Vira tuh jadi seorang influencer gitu. Pernah nggak sih terfikirkan Kak Vira waktu kecil tuh kayak, aku pengen jadi influencer, pengen jadi artis gitu. Pernah nggak? Sempet karena aku tuh centil ya, Centil. eksis gitu. Jadi dari dulu emang suka video-video gitu. Jadi kan awal mula aku jadi influencer itu karena aku tuh baru punya iPhone pertama kali 2020 apa 2021 Itu waktu gitu ya. kapan tuh? Awal-awal corona. Awal-awal corona. Aku kan oke. lulus SMA angkatan corona, jadi nggak UN. Oh iya, Iya. 2020 ya? Iya. 2020, terus? Jadi pada saat itu tuh aku pertama kali punya iPhone, jadi iseng pengen bikin konten gitu. Ya untungnya sebulan itu aku langsung naik. Oke, sebulan, Iya. sebulan langsung naik? Iya, pelan-pelan gitu dari viewers 20.000 sampai 100.000. Kalau konten pertama yang kemudian jadi viral apa? Kayak fashion, transisi baju. Oh, transisi baju Iya. malah. Anyway, Kak Vira tuh, aku tuh pernah denger-denger gitu di TikTok. Katanya tuh Kak Vira tuh dari Bali nggak sih? Iya. Oh, jadi gimana tuh ceritanya? Kalau aku sebenarnya kan lahirnya di Lumajang ya. Oh, aslinya Lumajang. Iya, jadi pas masih bayi tuh langsung dibawa ke Bali. Oh, berarti besarnya di Bali? Besarnya di Bali. Oke, terus? Habis itu umur 20 tahun aku baru pindah ke Jawa sama mama. Oh, 20 tahun baru pindah ke balik Lumajang ya? Sama Iya, mama balik ya? Lumajang. Oh, kalau berarti selama SD, SMP, SMA itu di Bali? Iya, TK juga. Di Bali? Di SD mana? SD 7 Banjaranyar. SD 7 Banjaranyar. Itu SMP? di Tabanan. Di Tabanan. SMP-nya? SMP Tabanan juga di Al Amin. Oke, SMA? SMA di Jembrana. SMA di Man 1. Man 1. Iya. Oke. Nah, terus dari SD, SMP, SMA di Bali, terus kenapa nih tiba-tiba kok memutuskan kuliahnya pengen di UMM gitu? Sebelumnya aku udah pernah kuliah. Oh iya. 3 tahun swasta di Bali juga. Oh gitu. Di univ apa? Di universitas swasta di Denpasar. Oh di Denpasar. Oke. Terus?
Habis itu karena ya aku sama mama pindah ke Jawa kan gitu. Jadi mau nggak mau pada saat itu tuh aku berhenti kuliah ikut mama Oke. di Lumajang. Sampai akhirnya 2023 aku disuruh kuliah sama mama. Terus aku juga tertarik sama UMM kan. Soalnya keluarga aku lulusan UMM semua. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya, Safira, kenapa UMM? Jawabannya? Ya udah turun-temurun sih. Dari keluarga UMM semua. Kalau ada keluarga rekomendasi ya pasti tujuannya UMM. Ke UMM gitu Iya. ya, langsung gitu. Terus Safira sempat kayak cari tahu nggak tentang UMM? Cari tahu terus sempet diajak temen kan katanya ada jalur influencer gitu. Oke, langsung Iya. ketemu jalur influencer. Langsung itu aku daftar itu awal tahun. Makanya kan NIM aku itu 026. Jadi kan pendaftar awal ya. Aduh iya lagi 026 berarti kayak mahasiswa ke-26 gitu. Iya. Di daftarnya. Jadi termasuk daftar awal. Habis itu kan aku seneng lah alhamdulillah masuk gitu. Pas aku lihat aku lumayan banyak potongan. Jadi aku Oke, nggak bayar dapet SPP gitu. Dapat potongan ya? Dapat potongan. Selama berapa kali? Dapat potongan? Aku baru dapat sekuliahnya aku di sini semester 1 sama 2 udah potongan sih. Oh, satu Mungkin duanya. semester 3 juga nanti. Oh gitu, ih luar biasa banget ya. Selain itu, benefit dari jalur influencer yang kamu ikutin apa nih? Diundang kayak gini sih. Diundang kayak gitu. Diundang ke podcast. Iya, terus kenal banyak temen kan kayak Aicha, Mas Oke. Gozi, Kak Caca juga. Banyak teman-teman juga di sini. Terus aku juga masuk di apa namanya? Digital team. Oh iya, masuk Iya. digital team ya? Oh, digital team tuh ada, ya itu tadi ada Kak Gozi, ada Aicha Iya. gitu ya. Nah, selama di digital team itu ngapain aja sih Kak? Kita sering konten bareng. Oh iya, Iya. ngonten bareng, collab-collab gitu ya berarti ya? Iya, kemarin kita sempat konten di Rise UMM. Oh iya, sama Iya. siapa aja? Aduh, banyak itu lebih dari 5 orang ya. Itu baru kenal semua juga. Oh, Ada Aicha juga salah satunya sama Gozi. heeh. Itu aku sempet sih pas itu bikin konten sama Mas Gozi. Bikin konten gimana sih emang? Jadi ditanya-tanya, kenapa bisa kuliah di UMM gitu? Itu tembus 5 juta lebih. 5 juta lebih, Iya. ih luar biasa banget. Ya ampun, by the way teman-teman ya yang mungkin belum tahu Kak Safira nih, Kak Safira mungkin boleh spill dulu dong TikToknya apa nih Kak? Jadi TikTok aku Safira Hunar, follow ya. Follow ya. Nah teman-teman yang sekarang lagi nganggur gitu kan sambil nonton boleh tuh di scroll-scroll dilihat konten-kontennya Kak Vira. Pastinya seru-seru banget karena aku tuh beberapa kali ngeliat kontennya Kak Vira tuh pastinya relate banget gitu loh sama yang aku rasain di apa ya di kehidupan ini gitu. Hal-hal kecil yang Kak Vira jadiin konten tuh ternyata justru bisa jadi sebuah hal yang apa ya menarik gitu ketika Iya. dikontenkan gitu. Nah aku mau tanya, ketika Kak Vira tuh jadi influencer gitu kan otomatis harus sering nyetok konten kan. Nah, gimana sih Kak Vira tuh kok bisa kepikiran buat bikin konten sebanyak itu dan aku lihat tuh kayak hampir tiap hari tuh Kak Vira tuh ngepost gitu. Gimana? Kalau aku ada kegiatan unik ya sehari-hari gitu, itu aku catat di notes HP. Oke. Nah, menurut Kak Safira nih, tadi kan udah bikin konten bareng sama teman-teman digital team gitu. Serunya tuh kan dapet banget tuh kayaknya tuh. Selain itu manfaat yang Kak Vira dapet sebagai ketika gabung jadi digital team tuh apa aja? Jadi ngeluangin waktu yang lebih positif gitu loh. Jadi kan biasanya aku cuma rebahan di rumah atau habis buat konten kan males-malesan ya. Jadi kalau ada diajak kegiatan digital team itu aku keluar, aku jadi kayak jadi banyak pengalaman gitu kan. Banyak kegiatan juga kayak lebih produktif timbang biasanya. Iya. Kalau sama teman-teman digital team bikin konten itu sering nggak? Maksudnya dalam seminggu mungkin seminggu 3 kali atau gimana gitu? Kalau aku pas diajak aja sih, kayak ayo bikin konten gini-gini gitu. Apa biasanya sama apa namanya yang kakak yang di Humas itu dihubungin gitu. KKN Humas. Oh, Kayak pas di Rise atau bikin konten di GKB 1 2 3 4 gitu. Berarti nggak yang secara apa ya? Secara kayak terjadwal kayak seminggu 3 kali gitu nggak ya? Enggak kalau aku. Oke, nah selanjutnya nih, Kak Vira kan sebagai mahasiswa UMM nih ya, setiap mahasiswa saya yakin pasti kita punya ceritanya masing-masing. Entah cerita sama teman-teman sekolahnya, sama teman-teman kuliah maksudnya, terus sama dosen-dosennya gitu. Nah, coba Kak Vira ceritain dong cerita-cerita yang menarik nih selama Kak Vira kuliah di UMM.
Aku sering disapa gini, Kak Vira gitu. Oh gitu. Iya. Iya dong. Sampai kadang aku tuh kan ke kampus itu make up nggak make up ya gitu. Kadang kalau aku udah nggak make up aku tuh nutupin muka pakai masker karena takut diginiin. Oh aslinya gini ya gitu. Dia tetap cantik tau. Aduh, amin. Teman-teman kalau ngeliat di kamera Kak Vira cantik, aslinya lebih cantik beneran deh, swear. Enggak. Ini make upnya. Nah, terus gimana? Em, aku sempet sih semester 1 kayak butterfly era gitu. Oh gitu, butterfly era. Gimana? Iya. Ceritain dong. Jadi aku tuh ke kampus itu ya antar jemput itu diantar Oh gitu. iya. Iya. Diantar sama siapa tuh? Mantan. Udah jadi mantan. Iya udah jadi mantan. Terus. Terus kegiatan aku di kampus, ya kayak sehari-hari ya kayak main-main aja santai gitu kan. Ngerjain tugas, terus pulang nongkrong sama teman, terus dijemput, sehari-hari kayak gitu. Sehari-hari kayak gitu. Iya. Nah, Kak Vira ini kan sebagai influencer gitu. Di kelas tuh, tadi aja pas di kampus banyak yang nyapa gitu kan. Kalau di kelas banyak nggak temennya? Banyak, Pasti aku banyak dong. tipe yang, aku kan emang punya beberapa teman deket ya, tapi aku tetap temenan sama yang sekelas gitu. Oke. Jadi nggak, di kelas aku nggak ada tembok pertemanan gitu loh, semuanya jadi satu. Semuanya jadi satu ya. Iya. Temenan semua lah pokoknya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dosen nih, dosen yang paling Kak Vira senengin gitu atau dosen terfavorit di UMM selama kuliah di sini apa? Siapa? Ibu Hana. Ibu Hana. Iya, Hmm, yang ngajar bahasa Indonesia yang sekarang di Humas, dipanggilnya Mbak Hana. oh iya. Iya, Oh itu ngajar bahasa Indonesia di kelas kamu? iya, Oh iya. iya. Oh, aduh aku nggak pernah dapet lagi sama Mbak Hana. Asik Udah banget. pengen. Asik ya? Iya sih Mbak Hana aja biasanya juga asik. Kalau misalkan itu tadi dosen terfavorit. Kalau misalkan apa ya hal-hal fun fact gitu waktu Kak Vira kuliah di sini apa aja? Hmm, fun fact, aku, oh ini, aku itu kalau berangkat kampus, aku selalu masang plat motor terus. Masang plat motor. Jadi kan kalau keluar masuk kan harus pakai STNK ya. Oke. Jadi karena aku tuh spionnya aku lepas, platnya aku lepas, Biar apa? biar keren. Emang susah ya anak motor ini. Emang susah ya. Terus aku tuh pernah kan bawa motor aku yang ukurannya lumayan gitulah ya. Oke, motor apa tuh? Dulu motor Ninja. Oh, Ninja. Ya ampun, aku pengen banget Aku lagi. pernah sekali bawa ke kampus, habis itu nggak mau lagi. Kenapa tuh? Baret. Baret. Karena aku naruhnya ngawur. Oh, kamu yang naruh yang ngawur. Kirain teman-teman kita yang ngawur. Karena lihat kan bodinya besar kan gitu. Jadi aku kayaknya kurang bisa parkirnya gitu. Pas aku jongkrak, aku nggak sadar di samping itu kayak ada tongkat gitu loh. Jadi pas aku mundurin kegeser. Kamunya yang jongkrak, kamunya jatuh. Bukan, aku tuh mau jongkrak kan, otomatis kan motor tuh miring ya. Jongkrak ini mau markirin. Iya mau turun, markirin. terus Terus aku kayak kurang bisa memperkirakan lah, akhirnya baret. akhirnya baret. Aduh sayang banget motornya yang mahal itu. Saya ngeliat tuh beberapa kontennya juga sempat ada di TikToknya UMM ya. Kontennya Vira naik motor, itu ada naik motor yang gede juga ada ya. Terus naik motor kemarin terakhir yang motoran unyu-unyu itu, iya kan? Fastmat gemoy. Pak Gemoy. Pakai helm warna apa ya? Saya ingat Warna pink apa ungu ya? Apa ungu ya? Ungu. Ungu ya, tuh. Teman-teman dilihat tuh TikTok-TikToknya Kak Vira, lucu-lucu banget tahu. Dia tuh bisa apa aja. Bisa konten-konten yang relate sama kehidupan sehari-hari, konten-konten motor, anak-anak motor nih. Boleh tuh dijadiin Kak Vira sebagai role modelnya. Karena anak-anak motor tuh ternyata nggak cuma cowok-cowok doang, tapi Kak Vira yang sefeminin ini pun jadi anak motor gitu. Wah, langsung dia keluar. Oke. Nah, Kak Vira tadi kan dari jurusan psikologi. Kenapa sih pada akhirnya Kak Vira itu mengambil psikologi? Aku dari awal emang pengen psikologi ya, jadi kan aku suka ranah ilmu yang kedokteran kan dari SMA gitu. Cuman karena dari awal aku masuknya tuh IPS, jadi kalau IPS tiba-tiba masuk kedokteran kan kayaknya agaknya kurang ya. Iya, gapnya gede gitu ya. Dulu aku pernah ikut SBM 2020, aku tuh nggak masuk negeri, tapi aku kayak udah langsung nyerah aja, nggak nyoba mandiri gitu kan. Akhirnya aku masuk swasta, tapi di situ swastanya nggak ada psikologi. Oh iya. Iya, jadi dulu aku tuh hukum 3 tahun.
Jadi anak hukum 3 tahun? Iya, Wow, terus tiba-tiba sekarang jadi anak psikologi. Kan itu kan berhenti ya. Mm-mm. Jadi akhirnya pas dapat kesempatan kuliah di UMM, pas aku lihat jurusannya kan ada banyak ya. Iya, ada Pas banyak aku banget. cek beneran ada psikologi. Jadi akhirnya doa aku 2020 yang pengen masuk psikologi itu Psikologi. baru kekabul 4 tahun, 3 tahun kemudian. Oh, tapi akhirnya ke Kabul ya, alhamdulillahnya. Gimana, seru nggak kuliah di psikologi? Mantap. 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 Apa pelajaran yang paling susah dan yang paling gampang nih menurut kamu? Statistika paling susah. Statistika paling susah, bener sih. Aku tuh jujur ya, waktu masuk psikologi kayak aku tuh mikirnya, kayaknya nggak akan ada hitung-hitungan. Iya. Oh, tidak semudah itu Ferguson, karena di psikologi itu ada statistika, yang mana kita tuh emang nggak hitung-hitungan secara langsung sih, tapi kita olah data ya Kak Fira ya. Tapi Kamu kalau ngerasain aku juga? angka tetap nggak bisa. Tetep, Nggak bisa. ini berapa? 5. Kalau paling aku suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Iya, yang paling kamu suka gitu. Kalau di psikologinya gitu, di ilmu psikologinya yang paling suka Psikologi umum. psikologi umum. Oke, kamu kira-kira mau ngambil ke arah mana nih? Klinis kah? Bio? Pendidikan? Klinis. Klinis. Oh, kamu ngambil klinis ya. Berarti mau jadi calon psikolog nih. Nantinya akan ada Safira S. Pesi gitu. Amin. Oke, nah kalau tadi kan udah dihukum selama 3 tahun ya. Nah di GKB 4 ini kan bareng-bareng sama anak-anak hukum kan? Sering lihat anak-anak hukum nggak? Sering sih beberapa kali. Beberapa kali ya Iya. gitu. Sempet nggak kepikiran kayak, dulu aku pernah di sini lah gitu. Iya, Pernah kadang ngerasa gitu nggak? gini, kan aku dulu dihukum. Langsung keluar centil gitu. Oke, berarti lumayan banyak ya ilmu yang udah ditangkap gitu. Kayak 3 tahun belajar hukum loh. Aku aja sekarang baru 3 tahun berarti udah sampai semester 6 ya kemarin ya? Kemarin semester 5 akhir aku berhentinya. 5 akhir baru berhenti gitu. Kalau misalkan di psikologi tuh ya, udah kita belajar hukum, udah belajar psikolog, itu cocok banget buat jadi forensik, masuk ke psikologi forensik tuh cocok banget tau Kak Fira. Siapa tahu beneran. Psikologi ambilnya klinis terus ke forensik tuh cocok banget. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal psikologi gitu kan. Sekarang aku mau nanya nih, Kak Fira sebagai influencer, apa sih motivasi terbesarnya gitu untuk jadi seorang influencer gitu? Motivasi terbesarnya cari duit sih. Cari duit. Iya. Langsung cari duit. Itu tujuan utamanya. Oke. Iya. Terus gimana sih biar bisa tetap konsisten gitu? Kalau aku konsisten itu karena aku udah ngatur jadwalnya ya. Biasanya aku buat konten itu pagi sebelum kuliah, jadi kan masih fresh ya. Iya. Tuh. Terus aku ngeditnya biasanya sela-sela aku kuliah gitu. Dan aku juga relax kan, aku juga emang dari awal tuh suka eksis. Jadi aku tuh udah happy, penghasilan jalan gitu. Terus kayak bonusnya terkenal kan. Iya. Gitu. Kalau Kak Fira kayak ngedit konten gitu-gitu ada yang bantuin nggak? Dulu aku ada editor, cuman sekarang mungkin aku nge-handle sendiri. Oh sekarang handle sendiri. Berarti semua kalau misalnya bikin konten segala macam udah ngeditnya sendiri juga gitu. Iya, kalau masalah kayak manajer untuk urusan transaksi gitu, baru aku ada yang handle. Baru ada yang handle. Tapi kalau untuk ngedit sekarang masih sendiri sih. Boleh yang mau jadi editor aku? Langsung angkat tangan tuh mas di sebelah saya. Oke. Nah, tadi kan ngomongin soal motivasi gitu. Berarti kan keinginan utamanya adalah untuk mencari duit gitu. Berarti yang bikin semangat itu cari duit. Ada juga sih. Ada faktor lain. Kayak mama juga. Oh mama. Gimana? Gitu. Jadi kan aku kayak sama mama tuh suka belanja, suka shopping iya. gitu ya. Terus? Jadi aku biasanya kalau ke Lumajang, dia langsung ngajak mama jalan gitu. Shopping gitu. Shopping. Kita berdua suka shopping. Aduh lucu banget. Quality time gitu ya, girls time. Girls time gitu, menikmati penghasilan gitu. Nah, sebagai influencer gitu, kira-kira nilai apa sih yang pengen Kak Fira sampaikan gitu, yang pengen ditularkan ke teman-teman yang nontonin kontennya Kak Fira? Kalau aku lebih bukan nilai ya, tapi hiburan sih. Karena aku biasanya kontennya itu relate ke kayak daily life atau jokes gitu kan, lucu gitu. Kalau untuk nilai mungkin aku pernah beberapa kali speak up sih. Kalau masalah ada drama TikTok kan
kayak ada Iya, drama penuh TikTok drama. dihujat gitu ya. Jadi kadang aku tuh juga ikut nimbrung, kayak ikut speak up gitu kan. Tapi aku lebih banyak ke memes sih. Jadi Meme-meme kayak gitu ya. daily POV life, nggak iya sih? POV Heeh. gitu. Iya, aku sering banget ngeliat POV Sama gitu. jedak-jeduk sih aku. Oh iya, jeduk-jeduk motor ya? Iya. Jeduk-jeduk motor. Itu ramai banget. Biasanya di antara konten jedak-jeduk sama yang POV paling tinggi viewersnya yang mana? eh Biasanya ada target penonton sendiri sih. Oh Biasanya iya kalau aku gitu. buat jedak-jeduk pakai motor gitu ya, aku kan ngelihat analisisnya itu kebanyakan yang like itu laki-laki. Oh, yang jedak-jeduk ya. Biasanya cowok-cowok kan ini kan mas-mas ngabers ganteng. Mas-mas yang bersianteng. Tipeku tapi kayak gitu Oh tau. iya, tipe kamu yang kayak gitu. Tipe Boleh aku dikasih itu mas-mas ngabers. mas-mas ngabers yang motoran gitu. Iya. Harus motoran ya. Motornya ada spesifik nggak? Hmm, mas-mas erok sih. Mas-mas Ero. Yang Big Carbo nggak boleh nih, nggak boleh daftar. Oh boleh. Oh boleh. Mbak Vira ini sangat-sangat ramah lingkungan kak. Oke, nah aktivitas lain selain menjadi influencer dan selain menjadi mahasiswa UMM apa aja? Ada ikut UKM? Enggak. Nggak ada ikut. Cuman aktif di apa? Ikut digital team aja sih aku sejauh ini. Digital team. Berarti kesehariannya Kak Vira tuh kuliah, Konten, iya. konten, digital team gitu ya? Iya sama nongkrong-nongkrong cantik. Untuk Motor-motor kebutuhan cantik Instastory juga. ya. Buat kebutuhan Instastory. Oke. Nah, kemarin tuh Kak Vira tuh aku sempat ngeliat juga ada ini ya, ke Sumenep ya, ke Iya. Madura itu. Itu ngapain tuh Kak di sana? Kita berdua kan itu. Berempat. Jadi kita di situ ngenalin UMM ke SMK, SMA ya? SMA 1 nggak sih? SMA 1 Sumenep ya di situ. Itu ketemu banyak teman-teman ya. Iya, ngapain aja. Aku tuh kemarin waktu ngeliat Kak Vira di sana kan, dia tuh bener-bener banyak banget yang apa ya, yang datang yang minta foto gitu-gitu gitu. Ternyata Kak Vira ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dikenal gitu sama teman-teman di sana. Kalau aku target penontonku emang rata-rata kayak anak sekolah karena awal-awal 2022 konten aku tuh kayak konten di kelas gitu. Kayak ketika temen lu ini di kelas ada nggak sih yang kalau nulis tuh geter-geter mejanya? Ada lagi, Iya, kayak bener, gitu. gini, bener. Terus, Jadi konten tentang sekolah-sekolah gitu. Terus rata-rata konten aku emang kayak cewek-cewek gitu kan. Kayak ketika cewek nggak dipekain cowoknya gitu. oh segitu. Oke, gitu-gitu makanya relate ya sampai akhirnya tuh apa namanya bisa menggait masa yang sedemikian banyaknya gitu ya. Jadi kemarin di sana tuh kita sempat promosi juga ya teman-teman ya di sana. Dan ini kan juga kita kan deket-deket mau pendaftaran mahasiswa baru nih Kak nih. Nah mungkin pesan buat Kak Vira nih untuk teman-teman di sana yang mungkin di sini tuh sekarang lagi bingung gitu. Lulus SMA mau kuliah di mana ya gitu. Nah, kasih mungkin boleh pesan-pesannya buat mereka. Buat temen-temen yang lagi bingung nih mau kuliah di mana, udah mending kalian langsung ke UMM aja karena menurut aku di sini tuh kampus swasta yang murah, terjangkau, kayak apalagi bisa dicicil kan gitu. Jadi nggak berat di awal. Karena aku tuh sempet survei beberapa kampus kan. Aku tuh rata-rata lihat uang gedung itu dilunasin di awal. Jadi mungkin itu yang bikin orang mikir berat kuliah swasta gitu. Jadi aku apa ya, itu juga faktor sampingan sih, maksudnya faktor kedua atau ketiga pas aku milih kampus gitu kan. Pertama karena emang pada dasarnya keluarga aku tuh emang UMM gitu. Emang Kedua, menurut iya turun temurun. Kedua karena ada jalur influencer ya. Ketiga itu DPP-nya bisa dicicil. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin sekarang nih teman-teman yang lagi nonton live-nya kita nih, ada yang lagi pengen memulai karirnya sebagai influencer tapi masih bingung gitu, mereka harus ngapain gitu. Nah, Kak Vira mungkin bisa kasih tips-tips atau hack-hack gitu yang bisa dilakukan sama teman-teman untuk memulai karirnya di influencer. Gimana? Kalau yang pertama itu tentuin dulu target penonton ya. Kalau kalian suka masak itu bisa. Terus kalian anak kos nih, itu kalian bisa bikin konten gini, tips masakan untuk anak kos gitu ya. Oh gitu. Iya. Atau kalian mungkin cowok-cowok yang suka motor, itu bisa kalian bikin konten tentang modif-modif motor gitu. Atau kalian
siapa ya? Mungkin ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu itu kan target menonton sesama ibu-ibu gitu. Iya, benar-benar. Itu bisa buat kayak daily hack gitulah. Oh ya, daily life misalkan ibu-ibu, iya aku Iya. paham sih, yang kayak mereka bersih-bersih rumah gitu-gitu ya. Iya, jadi tentuin dulu target penontonnya. Terus kalau biasanya problemnya satu itu orang tuh fokus sama angka viewers. Iya, Jadi kayak benar. anjlok dikit tuh langsung mikir, oh kayaknya aku nggak bisa deh. Iya. Tapi nggak ya, kalau menurut aku tuh yang penting konsisten. Karena kadang orang itu kan habis lihat buka ini videonya unik tapi viewersnya dikit gitu. Pasti dia pas buka akunnya itu, oh videonya bagus-bagus, itu bisa di follow. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi yang penting konsisten aja ya Kak ya. Konsisten gitu. Terus kayak fitnya dipercantik sedikit lah, nggak harus cantik sih, maksudnya rapi gitu. Rapi biar kelihatannya nggak terlalu random gitu ya teman-teman Iya, ya. kalau aku dulu awal-awal buat konten, aku kan fokusnya ke daily life gitu kan, konten yang relate gitu. Jadi sebisa mungkin aku fokusnya ke daily life itu. Makanya aku kadang jarang buat video yang centil awal-awal gitu. Oh gitu. Iya. Langsung ke POV aja. Awalnya ya itu kayak fashion gitu kan. Oh, Terus mulai FYP, aku baru mulai ke ini daily life gitu. Langsung mulai fokus gitu ya ke situ. Oke, nah tadi kan katanya untuk menjadi influencer itu ketika buat konten nggak harus yang gimana-gimana, yang penting konsisten gitu. Nah, konsistennya itu dalam hal apa sih Kak? Apakah dalam tiap hari harus konten gitu, harus bikin store konten atau ngupload konten di jam yang sama? Kalau aku konsisten itu setiap hari, tapi nggak perlu banyak-banyak. Kalau aku tuh yang penting isinya ya. Oh gitu. Mungkin kan aku ada yang pernah buat 5 video kan, tapi kayak isinya itu kurang gitu ya. Kalau aku mending all in di satu video atau 2, tapi bagus isinya gitu. Gitu. Paling lama aku biasanya dulu upload 2 hari sekali. Aku dulu awal-awal ngerintis setiap hari. Setiap hari ya. Kalau sekarang? Sekarang mungkin agak ini ya, kan lagi UAS ya, jadi akhirnya kayak 2-3 hari sekali gitu. Oh ini aku baru ingat kata-katanya, lebih fokus ke kualitasnya, jangan ke kuantitas. Itu ya teman-teman ya, lebih fokus sama kualitasnya, jangan kuantitasnya. Jadi nggak apa-apa kalau mau awal-awal tuh kayak 2 hari sekali, tapi yang penting tuh kualitasnya ada gitu ya, ada isinya gitu kontennya teman-teman gitu. Nah, terus lanjut. Kalau tips dari aku nih, biar nggak habis itu yang penting otak tuh harus fresh, plong, jangan stres. Jangan Aku pernah stres. nih habis putus. Terus. Jadi aku itu nggak tahu bikinnya apa. Gimana Jadi kayak ide aku tuh kosong gitu loh. Oke, Jadi ya otak buat bikin ide-ide konten itu nggak ada. Nggak Jadi ada sebisa mungkin jangan stres gitulah. Kalau dari aku harus relax, happy. harus relax, happy gitu ya. Jalan-jalan pasti ada ide konten. Bener, yang penting kalau misalnya kita tuh udah moodnya enak gitu, pasti kreativitas tuh juga akan jalan terus Iya. ya. Karena kalau misalnya kita stres tuh tekanan dari mana-mana kerasa, bakal susah buat mikir. Masuk tuh psikologi. Oke, nah tadi kan Kak Vira bilang waktu itu pernah putus, terus kayak sempat ngestak gitu buat bikin konten. Tipsnya nih biar nggak stres waktu menghadapi yang gitu-gitu gitu, biar cepet move on, biar nggak mempengaruhi intensitas kakak gimana? Satu, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas Oke. ya. Kalau aku kan tipe yang move on itu nggak aku paksa. Jadi Oh, gitu. iya, jadi ya udahlah nanti lupa-lupa sendiri. Sayang mantan. Oh enggak usah ada. Nanti mantannya nonton loh. Aduh. Nanti di chat nih aku diajak balikan. Mau nggak? Mikir-mikir Oh, deh. mikir. Oh, kalau mikir-mikir tuh berarti masih ada sedikit kesempatan sepertinya. Aduh, aku sendiri aja deh. Aduh, oh sendiri dulu. Iya, fokus aja dulu sama karir ya nggak Sama sih? kuliah. Mending bikin konten kayak gini aja gitu. Iya, mending kita podcast aja tiap hari. Oke, lanjut. Sama ini lagi satu. Apa? Kalau mau cepet move on, Apa tuh? agak susah sih. Apa itu? Duit modalnya gede. Modalnya gede. Kalau cewek belanja-belanja pasti lupa nanti. Oh gitu, iya lagi mempercantik diri juga Iya. ya nggak sih? Terus kita, karena kalau misalnya kita udah mempercantik diri, terus kayak pasti kayak value kita juga naik nggak Iya. sih? Kalau cowok biasanya mempercantik motor atau mobil. Oh gitu. Aduh, aku nggak tahu lagi yang gitu-gitu. Emang spesialisnya nih kayaknya. Oke, nah Kak Vira, kita sekarang mau nanya nih, Kak Vira kira-kira cita-cita atau target terdekat yang Kak Vira miliki apa untuk saat ini?
Nggak tahu ya kalau untuk hal yang besar. Nikah deh kayaknya. Mau nikah muda? Enggak sih, kalau aku pribadi lebih suka di bawah umur 24, sedangkan aku Agustus ini udah 22. Oh iya. Iya. Tapi aku juga mau nikah muda sih. Kita Aduh, salaman iya, dulu. Itu dari Berarti target terbesarnya untuk saat ini yang paling besar itu pengen nikah. Emang udah Iya. ada calonnya, Kak? nggak ada. Nggak ada. Ini aku kayaknya capek kerja deh. Aku juga pengen dibiayain. Oh gitu. Kita tetap aja wanita. Pengen jadi apa ya, mami-mami cantik yang nanti Iya. ngantar anaknya sekolah, terus pulang-pulang arisan gitu. Iya, terus nail art, Nail terus art. catok. Catok. Kan cantik depan suami. Betul. Aduh, surprise datang kerja. Oke, berarti cita-cita terdekatnya adalah mau nikah muda. Terus kalau misalnya nikah muda, apakah nantinya bakal tetap ngonten-ngonten kayak gini atau gimana? Tetap dong sama suami. Oh, sama suami ya. Sekarang targetnya tuh udah berubah ya, nggak ke mahasiswa atau siswa lagi. Iya. Tapi ke pasangan-pasangan muda gitu ya Iya. nanti ya. Oke. Bucin. Bucin, jadi konten bucin. Nanti abis ini nama TikToknya bukan Vira lagi, tapi Vira M. Oh, masih menjadi rahasia teman-teman. Ya udah nggak surprise lagi, maaf ya. Nggak apa-apa, nanti ke spill kok. Ah, nanti ke spill. Nah, mungkin kalau sekarang kan masih belum ada ininya ya, masih belum ada calon. Siapa tahu di sini teman-teman Women Fox ada yang ingin memantaskan diri. Nggak ada yang tahu jodoh aku nonton ini. Iya, kita nggak ada yang tahu. We never know, kan? Iya kan? Nah, oke. Oke. BTW tadi ngomongin soal UAS, gimana UASnya sekarang? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting dilewati aja. Yang penting dilewati Namanya aja. aja ujian pasti sulit kan. Betul, betul banget. Tapi lebih sulit ujian hidup. Iya lagi, bisa ujian hidup. Nah, rating dari 1 sampai 10 Tingkat ujian kesulitannya 100. 100. Ya ampun, udah lewat dari 10. Parah banget berarti. Terus gimana? Sekarang udah selesai tapi? Udah selesai. Udah selesai ya. Bakal balik ke Lumajang nggak? Balik habis ini kan masih ada satu ujian kan. Ujian AIK. Jadi masih diajarin ilmu agama gitu kan di sini Islam. Jadi setelah AIK aku langsung pulang. Langsung pulang. Mungkin boleh tuh langsung meet and greet aja sama fans-fansnya yang di Lumajang gitu kan. Oh boleh nanti Oke. mampir ke rumah ya. Mampir ke rumah. Aku pas itu pernah rumah aku kayak dicari-cari gitu kan. Oh iya, terus? Beberapa kali udah gitu. Terus Itu ketemu. aku sampai tengkar sama mama. Oh, terus. Kan posisi udah malam kan. Terus aku tuh kalau nggak pakai make up kayak nggak pede, kayak muka aku tuh dekil banget kayak. Enggak. Terus mama gini, itu lokasinya di depan gitu. Bentar mah aku ngantuk gitu. Terus kita kayak ngomel-ngomel gitu. Cekcok kecil lah ya. Iya cekcok kecil. Tapi akhirnya ditemuin teman-teman yang di depan. Enggak, itu tidur aku habis Oh, itu. kamunya tidur. Teman-teman kalau misalnya mau datengin Kafiranya, inget-inget Jam waktu 10 ya. deh kayaknya, 10 malam. Inget-inget waktu. Kafiranya mah nggak apa-apa kalau mau nongkrong-nongkrong ya, temu gitu. Tapi ingat waktu gitu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Kafira, pesan-pesan yang bisa Kafira kasih buat anak-anak muda biar tetap bisa produktif gitu. Pokoknya kalian tuh harus tetap produktif karena inget ya kalau kalian produktif itu yang ngambil positifnya itu nanti anak-anak kalian. Kalau kalian udah males-malesan, nanti masa kalian nggak mau ngebekelin yang bagus sih untuk masa depan anak gitu. bener-bener. Udah punya cerita juga gitu kan ya buat Iya. anak-anaknya gitu. Itu yang bikin aku semangat kerja juga. Oh gitu. Jadi kan aku tuh mikir kalau aku males-males gini nanti aduh aku mikirnya udah jauh, tapi kan emang dimulai dari sekarang kan. Iya, Kalau aku benar. kurang tabungan nanti gimana aku bisa bangun rumah gitu. Itu sih kalau aku udah nyicil untuk Udah nyicil gitu ya. aset-asetnya. Iya bener banget. Jadi teman-teman jangan sia-siakan waktunya teman-teman. Mumpung sekarang tuh kita masih muda, masih bisa produktif, masih bisa nggak ada kata terlambat gitu ya untuk melakukan apapun. Belajar tuh bisa dari umur apa aja, bahkan untuk jadi influencer juga bisa dari anak-anak, ibu-ibu, anak muda kayak kita mau umur berapapun tuh bisa teman-teman. Jadi teman-teman jangan ada alasan untuk tidak produktif di masa sekarang gitu. Dengerin.
Oke, Kak Vira terima kasih banyak sudah mau datang ke sini buat ngobrol-ngobrol sama kita, sama aku di UMM Talks kali ini, edisi 5 Juli 2024. Mungkin kita akhiri dulu ya podcast kali ini, boleh Kak Safira kita dada-dada dulu sama teman-teman UMM Talks. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.